Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya melakukan instalasi OpenSID secara lokal di komputer kita. Langkah yang pertama akan kita lakukan adalah mendownload source code OpenSID terlebih dahulu. Jadi, silakan kunjungi repositori OpenSID di GitHub. Lalu kemudian pada sebelah kanan di sini ada button warna hijau. Silakan klik download zip untuk mendownload source code dari OpenSID. Kalau muncul pop-up seperti ini, silahkan klik OK untuk memulai mendownload source code. Nah, karena saya sudah punya, jadi proses download ini saya bypass. Saya akan lanjut ke proses selanjutnya. Jadi kalau misalnya Anda sudah selesai mendownload, nanti akan ada sebuah file baru namanya itu OpenSID Master. Silahkan kita copy si file OpenSID Master ini ke C, sum, kemudian di folder htdoc kita akan paste di sini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan mengekstrak si file ini dengan cara klik kanan, kita pilih, saya pilih extract here. Kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Oke, sebentar lagi selesai. Nah, oke, dia selesai. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan ubah nama file ini menjadi OpenSID agar nanti mudah mengaksesnya melalui browser. OpenSID. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengakses OpenSID ini melalui browser, tapi jangan lupa pastikan web server kita sudah aktif dengan cara buka SAM control panel yang ini, kemudian pastikan modul Apache dan MySQL-nya itu dalam keadaan start. Kalau misalnya dia masih belum start, silahkan klik start saja pada Apache dan MySQL sampai berwarna hijau seperti ini. Nah, kalau sudah, kita buka browser, lalu akses localhost/opensid. Nah, akan muncul seperti ini. Ini tanda bahwa si website OpenSID sudah bisa diakses, tapi masih terjadi kesalahan karena kita belum melakukan konfigurasi basis datanya atau database-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah tentu kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Silahkan buka phpMyAdmin, localhost/phpMyAdmin. Kemudian kita akan buat sebuah basis data baru namanya OpenSID. Klik buat atau create kalau misalnya Anda menggunakan phpMyAdmin yang bahasa Inggris. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyesuaikan konfigurasi database dari si aplikasi OpenSID. Jadi kita buka editor ya, software editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, tapi Anda bebas menggunakan apa saja. Oke, saya open. Atau kalau Anda nggak pengen menggunakan Visual Studio Code juga boleh. Caranya di OpenSID. Langkah yang pertama adalah desa contoh ini kita akan rename ya. Kita akan rename menjadi desa saja. Kemudian di sini ada contoh data awal yang akan kita import nantinya. Bukan nantinya, sekarang ya, yang akan kita import sebagai database awalnya. Caranya masih dipastikan Anda memilih database OpenSID, ditandai dengan di sini terpilih database OpenSID, kemudian klik import, telusuri. Oke, kita buka database, kita buka file OpenSID-nya, OpenSID, kemudian kita pilih contoh data awal tadi. Kalau sudah, kita klik kirim. Lalu tunggu sampai proses importnya selesai. Kita tunggu dulu. Nah, proses importnya ini membutuhkan waktu beberapa lama karena ukurannya juga nggak terlalu besar sih sebenarnya. Cuman ya memang butuh waktu. Oke, kita tunggu. Atau sambil nunggu kita boleh cek yang lain ya.
Nah, di sini ada folder desa yang sudah kita rename tadi. Di dalam folder desa, kemudian ada folder config di sini, di mana kita bisa melakukan konfigurasi aplikasi di sini. Salah satunya adalah konfigurasi database. Jadi kalau misalnya kita buka database.php ini, di sini berisikan konfigurasi hostname-nya apa, username-nya siapa, password yang digunakan pada web server ini apa, kemudian database yang digunakan apa. Kalau kita kan database-nya tadi menggunakan, sudah kita buat OpenSID ya, jadi ini nggak perlu dirubah. Kemudian jika Anda pengguna SAM ya, pengguna web server SAM, untuk hostname-nya localhost, username-nya dan username by default dia root, kemudian by default dia kosong. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu diubah di sini kalau Anda menggunakan web server SAM. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan web server lain, atau Anda deploy-nya di hosting, silakan sesuaikan ini dengan konfigurasi database yang Anda gunakan seperti itu. Oke, kita cek sekarang apakah sudah selesai, dan ternyata importnya sudah selesai. Kemudian kita kembali ke halaman ini, di mana tadi di awal error. Sekarang kita akan refresh. Seharusnya sudah muncul. Oke, sekarang website OpenSID-nya sudah muncul. Kita coba akses beberapa artikel. Oke, artikelnya kebaca ya. Navigasinya jalan. Kemudian yang terakhir kita akan coba uji masuk ke halaman admin dengan mengetikkan si teman. Jadi OpenSID index.php si teman. Kemudian ini adalah halaman login dari aplikasi atau website OpenSID. Untuk default usernya itu adalah admin, username-nya. Kemudian untuk passwordnya itu adalah SID 304. Nah, jadi kalau saya klik tampilkan, password defaultnya itu adalah SID 304. Kalau misalnya sudah, klik masuk. Nah, kemudian ketika di awal dia akan bilang bahwa kata sandi tidak memenuhi syarat keamanan dan harus diganti. Oke, kita akan ganti menjadi password 123 saja ya. Saya akan salin atau saya akan potong. Nah, ini kata sandi lama tadi adalah SID 304. Kemudian kata sandi barunya saya akan pakai password 123 tanda seru. Ini diulangi, kemudian klik simpan. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan masuk. Kalau misalnya berhasil, kita akan masuk ke dashboard aplikasi OpenSID, di mana pada dashboard ini atau pada halaman admin ini kita bisa melakukan atau mengelola administrasi dari website OpenSID, seperti misalnya mengganti informasi desa, mengelola data kependudukan, layanan bersurat, terus ada buku administrasi desa dan seterusnya yang banyak. Di sini fiturnya sangat banyak yang akan kita bahas satu persatu nantinya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.